Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Lailatul Mahfudzoh, nomor induk mahasiswa 12212193047, program studi Tadris Kimia 2019, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Baik, sebelumnya saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar metodologi penelitian dengan tema khusus kendala pembelajaran ilmu pendidikan alam pada masa pandemi. Nah, seperti inilah penampilan jurnal yang saya analisis. Untuk pokok bahasan pada kali ini, yang pertama ada identitas jurnal, kedua latar belakang, 3 rumusan masalah, 4 teori, 5 metode, 6 hasil, dan yang terakhir kesimpulan. Identitas jurnal, nama jurnal Alveoli dengan judul jurnal Pengaruh Pembelajaran Sistem Daring Terhadap Mahasiswa Biologi dalam Memahami Materi Mata Kuliah Biokimia. Nomor jurnal 1, kolom 1, penulis Nila Yatimatul Ismail dan Hildan Hermansyah, tahun penerbitan Januari sampai Juni 2020, halaman 23 sampai 28. Kata kunci jurnal Biokimia Pembelajaran Daring Pendidikan Biologi. Selanjutnya, format latar belakang. Di dalam pendahuluan jurnal, penulis menggambarkan tentang berbagai aspek yang mempengaruhi pembelajaran sistem daring terhadap mahasiswa tadris biologi dalam memahami materi mata kuliah biokimia. Hal ini penulis menjelaskan bahwa semenjak pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, menyebabkan pendidikan tidak dapat dilakukan secara konvensional atau tatap muka, yang diubah menjadi pembelajaran secara online atau daring. Untuk mempermudah proses pembelajaran, dibutuhkan strategi yang tepat. Pada bagian ini, penulis menjelaskan keutamaan dan kelemahan pembelajaran daring. Walaupun banyak keuntungan dalam pembelajaran ini, tidak menutup kemungkinan kelemahan pembelajaran tetap ada. Maka, di jurnal penulis menjelaskan bahwa yang perlu diperhatikan dari penerapan kegiatan pembelajaran daring ini adalah menuntut adanya komitmen baik dari pendidik maupun peserta didik untuk mengoptimalkan pemanfaatan koneksi internet dan Wi-Fi guna kepuasan pembelajaran. Berikutnya, rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bentuk deskriptif, berupa bagaimana keefektivitasan pembelajaran sistem daring terhadap mahasiswa tadris biologi pada materi mata kuliah biokimia. Yang kedua, bentuk asosiatif, berupa apakah terdapat aspek yang mempengaruhi pembelajaran sistem daring terhadap mahasiswa biologi pada materi mata kuliah biokimia. Nah, selanjutnya, format teori. Yang pertama, menurut Azhar, tahun 2011, pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik. Kedua, menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan pendidik, serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam pembelajaran tatap muka, secara langsung kemungkinan terjadi proses interaksi pertukaran pengalaman belajar. Selanjutnya, menurut Dr. Andes Tursan Hakim, tahun 2010, ada beberapa prinsip pembelajaran agar lebih efektif dan berjalan dengan baik, yakni diantaranya, belajar memerlukan kemampuan yang kuat. Keberhasilan belajar ditentukan oleh banyak faktor. Belajar secara keseluruhan akan lebih berhasil daripada belajar secara terbagi-bagi. Proses belajar memerlukan metode yang tepat, dan belajar memerlukan adanya kesesuaian antara dosen dan mahasiswa. Berikutnya, metode. Pada penelitian pada jurnal,
Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif survei. Dengan instrumen yang digunakan, angket terbuka. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang tidak dapat diukur ataupun dinyatakan dalam bentuk angka. Penelitian ini berhubungan dengan pendapat, persepsi, ide, dan kepercayaan beberapa orang yang akan dikaji. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner atau angket untuk mengumpulkan data. Penggunaan kuesioner untuk mengukur variabel yang bersifat faktual, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, dan untuk memperoleh informasi dengan validasi dan rehabilitas setinggi mungkin. Selanjutnya, hasil dari penelitian. Secara keseluruhan di dalam pembahasan, penulis menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dan keefektivitasan mahasiswa Tadris Biologi IAIN Jember dalam memahami mata kuliah biokimia. Karena mata kuliah biokimia merupakan bagian pokok dari biologi, pembelajaran daring dirasa tidak efektif dan berpengaruh terhadap kualitas prestasi peserta didik. Beberapa aspek utama yang mempengaruhi keefektivitasan memahami mata kuliah biokimia yakni keterbatasan berinteraksi atau pada kegiatan tidak terjadinya interaksi langsung antar pendidik dan peserta didik menjadi faktor internal ke kendala pembelajaran. Di sisi lain, keberhasilan pembelajaran daring ditentukan pada jaringan dan media elektronik yang digunakan sebagai media penunjang. Kesimpulan jurnal penelitian. Penulis menguraikan kesimpulan bahwa pembelajaran sistem daring pada mata kuliah biokimia terhadap mahasiswa Tadris Biologi IAIN Jember terdapat kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan karena keterbatasan dalam berinteraksi. Selain itu, kendala jaringan dan media elektronik yang digunakan sebagai penunjang pembelajaran mempengaruhi kualitas prestasi peserta didik, sehingga pembelajaran sistem daring dirasa tidak efektif. Thank you. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.